Ada sebuah kisah yang menarik saudara tentang seseorang di dalam Alkitab yang bernama Zakheus. Kalau kita mendengar nama ini, pasti nama ini tidak asing lagi bagi setiap kita, karena Zakheus ini sering diceritakan kisahnya pada waktu dulu kita di sekolah minggu saudara. Namun ada hal yang luar biasa yang saya temukan pada waktu saya kembali membaca tentang kisah Zakheus ini. Kita membaca dalam Lukas 19 dimulai dari ayat yang kedua saudara. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, kita tahu Zakheus ini adalah kepala pemungut cukai. Dan saat itu keberadaan daripada Zakheus itu sangat tidak disukai oleh orang banyak saudara. Karena dia kepala, dia ketua dari pemungut cukai. Dan kita bisa bayangkan berarti hartanya banyak sekali. Uangnya banyak sekali Zakheus ini saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Pada waktu itu Yesus datang di sekitar kotanya saudara. Orang banyak melihat Yesus, banyak melihat pelayanan Yesus, dan saat itu Zakheus mendengarnya. Menarik sekali apa yang dilakukan oleh Zakheus. Dengan segera ia mencari, ia ingin tahu Yesus itu siapa, Yesus itu bagaimana. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini, dia berusaha sedemikian rupa saudara, sampai dia memanjat pohon hanya untuk melihat Yesus. Ini hal yang sangat menarik saudara. Ternyata Zakheus, dia sangat kepo dengan Yesus saat itu. Dia pengen tahu Yesus itu seperti apa, Yesus itu bagaimana, apa saja yang ia lakukan saudara. Nah saudara, saya melihat bahwa rasa ingin tahu, rasa kepo daripada Zakheus ini baik untuk kita pelajari. Karena pada waktu kita mengikut Tuhan, kita seharusnya pun memiliki rasa yang demikian. Ingin tahu, kepo kepada Tuhan. Jadi bukan jadi anak Tuhan yang hanya diam-diam saja, yang hanya terima-terima saja kalau mendengar firman Tuhan. Tetapi pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita mengalami berbagai macam kejadian dalam kehidupan kita. Kita mau cari tahu, kita mau menggali apa yang sebenarnya bisa saya pelajari dari kehidupan ini. Bahkan kira-kira apa yang menjadi keinginan Yesus itu, kita bisa pelajari lewat apa saudara? Lewat firman Tuhan. Dan saudara, ini hal yang sangat baik pada waktu kita mau mengikut Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang pasif, tapi jadilah orang Kristen yang aktif, sama seperti Zakheus ini saudara. Kenapa Zakheus ini ingin tahu tentang Yesus? Ternyata dia sudah banyak mendengar kabar tentang Yesus, tentang hal-hal yang pernah Yesus lakukan di dalam pelayanannya, mujizat-mujizatnya, sehingga dia ini ingin tahu, dia ini kepo. Kok ada seseorang yang bisa benar-benar powerful, punya kuasa, dia bisa melakukan mujizat, orang-orang banyak mengikuti dia. Karena itu saudara, dengan segenap hati dikatakan ia mencari Yesus. Bahkan hanya untuk melihat Yesus saja, dia rela untuk naik ke atas pohon saudara. Karena badannya dikatakan dalam firman Tuhan ini memang dia bertubuh kecil dan pendek, sehingga dia kalah dengan orang-orang lain yang mungkin memiliki perawakan yang tinggi saudara. Karena saat itu banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Tetapi ini hal yang menarik lagi yang saya temukan, bahwa Zakheus begitu dengan effortnya, dia ini ingin mencari pribadi Yesus. Yang perlu direnungkan saat ini saudara, apakah saat ini pun kita anak-anak Tuhan yang masuk dalam kategori ini, yang rasa ingin tahunya besar akan Tuhan, yang mengeluarkan effort sedemikian rupa untuk mencari Tuhan, untuk mengejar Tuhan, untuk mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan.
Dan saya katakan saudara, di setiap penjelasan daripada saat menyembah, bahwa mencari Tuhan itu tidak hanya kita datang ke gereja setiap waktu, tetapi saudara, pada waktu kita mau membaca firman Tuhan, pada waktu kita mau merenungkan firman Tuhan, saya katakan Alkitab adalah surat cinta Tuhan bagi manusia. Nah, di saat itulah kita benar-benar sedang mencari Tuhan. Kita benar-benar sedang mau memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena memang Tuhan yang kita sembah itu mungkin tidak berwujud fisik. Kita tidak bisa lihat kehadiran Dia, tapi kita bisa rasakan spiritnya, rohnya ada di tengah-tengah kita. Dan Dia bersabda lewat firman-Nya melalui Alkitab, saudara. Dan tentu Yesus ini adalah memang benar-benar Tuhan, saudara. Dia bisa tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Termasuk dalam hal ini, ia akhirnya tahu pikiran daripada Zakeus, saudara. Nah, di awal mungkin Zakeus hanya ingin melihat Yesus itu seperti apa. Tetapi menarik, di dalam ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepada Zakeus, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, awalnya Zakeus hanya mau melihat Yesus, mau mencari tahu tentang Yesus. Tapi saudara, ini adalah bukti bahwa Tuhan, bahwa Yesus, Dia selalu memberikan yang lebih baik daripada yang kita harapkan, daripada yang kita pikirkan, daripada yang diinginkan oleh Zakeus saat itu. Dia hanya ingin melihat Yesus, tetapi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Yesus ingin main ke rumahnya untuk makan bersama-sama dengan Zakeus. Wah, tentu saya bisa bayangkan bagaimana perasaan daripada Zakeus ini, saudara. Andai kata saudara saat ini kita punya idola, mungkin artis atau siapapun itu, atau aktor, saudara, aktor Hollywood saya sebut ya. Kita sering lihat di TV, acting mereka begitu mempesona, mungkin begitu ganteng, begitu cantik, saudara. Nah, kita hanya melihat saja, kita hanya ingin tahu kehidupan mereka. Tetapi saudara, bagaimana jika mereka itu, idola-idola kita itu di Hollywood itu, saudara, mampir ke rumah saudara untuk bertemu dengan saudara dan makan bersama dengan saudara? Wah, tentu ini satu hal yang luar biasa, membuat sukacita yang begitu besar. Terlebih lagi Yesus. Yesus adalah pribadi yang nomor satu, saudara, di dunia ini. Tidak ada yang lain yang seperti Dia. Dia Tuhan, saudara. Dia ini penguasa kehidupan kita. Nah, tentunya Zakeus sangat bersuka cita karena ternyata Yesus mau masuk ke rumah Zakeus. Dan tentunya hal itu bisa terjadi karena Zakeus do something, saudara. Dia memiliki aksi untuk mencari Yesus lebih dahulu. Dia berbicara kepada Yesus akhirnya, dan dia mengizinkan Yesus untuk masuk ke rumahnya, ke dalam kehidupannya. Nah, ini juga bisa berbicara tentang kehidupan setiap kita, saudara. Sudahkah kita mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan setiap kita saat ini? Jangan sampai kita hanya Kristen secara KTP saja, saudara. Orang-orang memang tahu kita Kristen, tetapi pada hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan dan penguasa dalam kehidupan setiap kita. Kita butuh Dia setiap hari, dalam setiap doa-doa kita, bahkan dalam setiap apapun yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang saudara harus putuskan dalam kehidupan saudara. Saudara harus libatkan Tuhan. Saudara harus undang Yesus masuk ke dalam rencana kehidupan saudara, dan biarkan rencananya Dia yang jadi, bukan rencana kita. Karena kita tahu, saudara, sebaik apapun rancangan manusia, pasti ujung-ujungnya bisa gagal, saudara. Tetapi kalau kita berserah penuh pada rencana Tuhan, pada rencana Yesus dalam kehidupan setiap kita, mungkin awalnya kita lihat kita harus mengalami kesulitan, kita harus mengalami proses yang mungkin begitu menyakitkan. Tapi ujungnya itu manis. Ujungnya Tuhan mau supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kekal, memiliki karakter yang sesuai dengan karakter Yesus, saudara. Namun saudara, ternyata ada banyak orang yang melihat hal ini pada waktu Yesus ingin mampir ke rumah Zakeus, saudara.
Maka orang-orang langsung dalam bahasa sekarangnya nyinyir saudara. Langsung, wah, Zakeus kan itu orang berdosa. Kenapa Yesus mau masuk ke rumahnya? Kenapa Yesus mau berbicara kepada dia? Nah saudara, ini mengingatkan juga kepada setiap kita. Kadangkala saudara, kalau kita melihat saudara seiman kita mungkin di dalam satu komunitas, dalam satu gereja, atau mungkin di dalam keluarga kita, ada yang mereka pernah melakukan kesalahan, atau mungkin taraf kehidupannya di bawah daripada kita. Mungkin kadangkala kita menjudge orang tersebut, atau kita menghakimi mereka saudara. Padahal Yesus sendiri, dia tidak pernah masalah bergaul dengan siapapun, baik orang benar maupun orang yang saat ini Zakeus ini dikatakan orang yang berbuat dosa karena dia pemungut cukai saudara. Dia jadi musuh bagi banyak orang saudara. Tetapi Yesus mau bergaul karena Yesus tahu pada waktu ada satu orang berdosa yang ia membuka hatinya, membuka kehidupannya untuk Yesus masuk dalam kehidupannya, maka akan ada perubahan terjadi, akan ada pertobatan terjadi, dan ada keselamatan yang menjadi bagian yang dulunya jadi pendosa menjadi anak Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 berkata demikian saudara. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Di awal saya katakan saudara, Zakeus ini gak main-main. Dia ini adalah seseorang yang sangat kaya sekali saudara. Dia menimbun hartanya, uangnya hasil daripada memungut cukai ini saudara. Jadi hartanya banyak sekali, uangnya banyak sekali. Namun di ayat ini kita mengetahui, waktu ia mengizinkan Yesus masuk ke dalam rumahnya, waktu ia mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupannya, maka apa yang terjadi? Perubahan terjadi, pertobatan terjadi terhadap kehidupan Zakeus saudara. Tanpa harus Yesus mengkhotbahi dia, tanpa Yesus harus menumpang tangannya, berbahasa roh saudara mungkin, berteriak mungkin, tetapi saudara, hanya cukup dengan Yesus memberikan kasih-Nya. Salah satu bukti daripada kasih yang Yesus lakukan adalah ia mau ngobrol sama Zakeus yang disebut pendosa ini. Bahkan ia mau datang ke rumahnya saudara. Tanpa dikhotbahin, Zakeus mau berubah. Dan ini adalah hal yang luar biasa saudara. Karena telah terjadi pertobatan terhadap Zakeus, terhadap rumah Zakeus saudara, seisi rumahnya. Dan pertobatan itu dilanjutkan dengan aksi. Ada sesuatu yang ia lakukan. Dikatakan dalam ayat ini, ia mengembalikan kepada barang siapa yang sudah ia pungut saudara, uangnya. Dia kembalikan, bahkan dilebihkan, dikalikan. Wah saudara, ini satu hal yang luar biasa. Misalnya, saya pernah memalak saudara misalnya ya. Ini saudara ngerti ya arti daripada memalak. Ini saya mengambil secara paksa gitu ya. Misalnya saya memalak saudara 100.000. Tetapi pada waktu saya bertemu dengan Yesus saudara, sama seperti Zakeus ini, maka saya berkata kepada saudara-saudara, barang siapa yang uangnya sudah saya ambil 100.000, saya akan kembalikan 100.000 dan saya tambahkan 400.000, 4 kali lipatnya. Wah, ini luar biasa saudara. Bahkan orang yang mungkin dulunya jadi benci, jadi sebel dengan Zakeus, tapi melihat perubahan Zakeus pada waktu ia bertemu dengan Yesus, maka tentunya orang yang melihatnya juga hatinya akan diubahkan, hatinya akan tergugah. Tidak mungkin dia tidak akan memaafkan Zakeus. Nah saudara, pertobatan harus ditindaklanjuti dengan perbuatan. Setelah itu ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dan kita melihat saudara, dari kisah ini, kisah Zakeus ini, Zakeus dan seisi rumahnya diselamatkan. Yang tadinya ia disebut sebagai pendosa, yang tadinya ia dibenci oleh banyak orang, tapi saat
mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupannya, dalam rumahnya, sesuatu yang besar terjadi. Ada pertobatan, ada perbuatan yang baik, yaitu kasih yang ia bisa lakukan, ia berikan kepada orang lain. Maka sampai Yesus menyebut, orang ini pun adalah anak Abraham. Yang dimaksudkan adalah Zakeus, dan ia beroleh keselamatan, saudara. Dan kunci daripada keselamatan ini, saudara, yang pertama, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar akan Tuhan. Kepoin Tuhan, saudara, setiap waktu lewat firman-Nya. Bahkan saat ini, jika saudara telah mendengarkan firman Tuhan ini, jangan berhenti sampai di sini. Silakan saudara membaca kembali. Silakan saudara minta kepada Roh Kudus untuk bisa menerangi mata, hati, dan pikiran saudara pada waktu saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang baru yang bisa Tuhan berikan. Sesuatu itu bisa masuk dalam kehidupan setiap kita, mengubahkan setiap kita. Adanya satu pertobatan, adanya satu perbuatan kasih yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan, dan orang lain yang ada di sekitar kita pun bisa melihat ada perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita saat kita mau kepoin Tuhan.